Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Daraini, NIM T 2019-297. Di sini saya akan membahas tentang sunnah wudhu, hal yang membatalkan wudhu dan hikmah dari berwudhu itu sendiri. Yang pertama yaitu sunnah atau hal yang dianjurkan ketika berwudhu, yaitu membaca bismillah. Ketika kita memulai aktivitas apapun, tidak hanya berwudhu, kita dianjurkan untuk membaca bismillah supaya aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang kedua yaitu membasuh atau mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Misalkan ada cat atau stepo yang menempel di tangan kita hapus atau apapun yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit kita, itu kita bersihkan dulu sampai bersih. Kemudian bagi teman-teman yang memelihara kuku, itu harap diperhatikan sebelum berwudu kita bersihkan dulu supaya jika ada kotoran itu bisa dibersihkan sehingga tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa sebelum berwudu itu sela-sela jari sama sela-sela kaki itu dibersihkan dulu seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur supaya sisa makanan yang ada di dalam mulut kita itu bisa keluar bareng dengan air yang kita keluarkan. Kemudian yang keempat yaitu istinsyak atau memasukkan air ke dalam lubang hidung kita supaya area di hidung kita itu lebih bersih gitu. Tidak misalkan yang sedang pilek itu dibersihkan dahulu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu membasuh telinga bagian dalam dan juga bagian luar, itu juga merupakan sunnah wudhu. Kemudian yang keenam yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, misalkan tangan kanan dulu baru tangan kiri dulu, kaki kanan kemudian kaki kiri dulu, kaki kanan dulu kemudian kaki kiri, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, seperti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, terus ke tangan kanan tangan kiri juga 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak berbicara ketika berwudu. Nah, jadi ketika kita berwudu jangan bicara apapun, disunahkan tidak berbicara apapun sehingga kita tuh benar-benar khusyuk untuk bersuci dan supaya tidak terganggu konsentrasi kita juga ketika berwudu. Dan yang ke-9 kita disunahkan untuk bersiwak, dan ketika selesai berwudu kita juga disunahkan untuk membaca doa wudu. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu, saya hanya mengulang kembali doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Nah, seperti itu adalah sunnah-sunnah wudu. Kemudian hal apa saja yang dapat membatalkan wudu? Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang angin, seperti buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hilang akal atau hilang kesadaran. Contohnya ketika ada seseorang yang gila, mabuk, pingsan, itu kan hilang kesadaran atau hilang akal. Nah, dengan begitu secara otomatis batal wudhunya. Nah, bagaimana dengan tidur? Tidur kan atau kesirap, itu kan tidur tapi cuma beberapa saat gitu, itu apakah batal wudhu ada tidak? Asalkan kita tidak nyender, kemudian tidak nyangga, kemudian juga tidak tekluk-tekluk gitu kepalanya, itu tidak membatalkan wudhu kita. Jadi posisi kita itu tetap sama seperti ini, itu tidak membatalkan wudhu kita. Tapi tidur yang semacam itu kan kayak sulit atau jarang kita bisa itu ngelakuin kayak gitu, itu sulit. Jadi ya amannya ketika kita habis tidur itu harus berwudu, seperti itu. Kemudian yang ketiga hal yang membatalkan wudu yaitu bersentuhan kulit antara cowok dan cewek yang bukan mahram. Kemudian yang keempat yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian apa saja hikmah atau manfaat dari berwudu itu sendiri? Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan kita dapat membersihkan tangan dari debu, kuman, bakteri yang menempel pada tangan kita, karena kita kan tidak tahu habis megang meja, buku, HP dan lain sebagainya, kita tidak tahu kuman apa yang ada di yang menempel pada
benda-benda tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan berkumur-kumur itu juga dapat membersihkan gigi kita, membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel pada kulit kita seperti itu, pada gigi kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, istinsyak atau masukkan air ke dalam hidung kita, itu juga bisa membersihkan area hidung kita, supaya kalau yang pilek itu bisa kayak bersih terus gitu. Dan lendir itu bisa hilang gitu, bukan hilang bisa bersih gitu loh. Kemudian yang keempat itu dengan membasuh muka kita bisa mencerahkan atau bisa melembabkan kulit yang kaku, kering dan juga kusam, sehingga dengan berwudu 5 kali itu juga baik untuk kesehatan wajah kita seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi itulah hal yang perlu diperhatikan kepada teman ketika kita berwudu. Jadi kalau teman-teman berwudu itu usahakan benar-benar diperhatikan kembali, karena syarat sahnya sholat itu juga wudu. Jadi ketika kita wudunya itu tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Jadi perlu diperhatikan kembali dan juga perlu benar-benar sungguh-sungguh kalau berwudu, jangan hanya asal-asalan seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.